Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak kacau begitu, Seheru begitu ya. Ini dari Kompas ya, Dishub DKI akui penghapusan trotoar dan jalur sepeda di Pasar Santa malah bikin macet. Wah, ini sudah ada pengakuan begitu. Wah, kacau begitu ya. Kenapa kok masih banyak orang yang mendukung Pak Heru begitu ya? Pada hakikatnya ini kan setidaknya semakin banyak dan bahkan ada teriak-teriak, "Oi, macet, oi." Kira-kira seperti itu begitu. Jadi Pak Heru tidak mendengarkan rakyat yang sebenarnya begitu kan ya, seolah-olah mengacak-acak apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ya bisa saja seperti itu begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, bagaimana Pak ya, bagaimana toh Pak kajiannya ya. Dishub DKI akui penghapusan trotoar dan jalur sepeda Pasar Santa malah bikin macet ya. Gubernur zalim ya, pendiam tapi dungu. Gubernur giveaway parah. Ini ada pro dan kontra begitu dari Diana Larasati begitu ya. Apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Ponggah licik dan picik ini malah merusak ini, semakin jadi ya para pejabat di Pemda DKI Jakarta gegara gubernur ya. Ya, ini sangat menarik begitu kan. Dalam artian bahwa kenapa kok Pak Heru bisa seperti itu begitu kan ya. Bukankah itu ya, kalau Pak Heru ingin dicintai oleh rakyat dan bisa menjadi gubernur di situ ya, setidaknya meneruskan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, kan seperti itu logikanya begitu. Kalau setiap pemimpin adalah ganti, setiap pemimpin ini ganti, setiap infrastruktur kepemimpinan terpilih lalu kemudian ganti, wah ini kacau begitu. Sampai kapanpun APBN tidak akan pernah cukup begitu ya. Ini semua ulahnya Anies ya. Dulu penderitaan pun nyaman ya. Semenjak Anies berhenti jadi gubernur sekarang ya, Jakarta malah berantakan. Anies harusnya bertanggung jawab, jangan lari. Kok banyak yang menyalahkan Anies Baswedan gitu kan ya. Itu dikit-dikit salah begitu ya. Tanpa mengipasi dan versus ya, pembangunan itu ya tentunya telah melalui serangkaian proses dari gagasan hingga kajian. Apakah hal yang sama juga telah melakukan sebagai dasar pemberombakan ya? Perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Heru katanya ya lebih efektif daripada Anies Baswedan. Tahu-taunya ya seperti ini, kacau begitu ya, dan bahkan memalukan sekali begitu ya. Kerja tanpa kepala yang begini jadinya ya, dibuat jalur penderitaan ya, pendestarian ya, itu sudah ada kajiannya, bukan abal-abal pembangunan ya. Begitulah kualitas kerja jabatan gubernur dari hadiah Ciki. Ini banyak sekali begitu kan. Makanya kebijakan-kebijakan jangan asal beda ya, masa habis ya dibongkar, mau dibikin lagi ya, buang waktu dan flus ya, hehehe. Ini banyak sekali kritikan kepada si Heru ini begitu. Ini yang namanya pekerjaan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti logika, kajian dan perhitungan yang matang ya. Tanya Ibu DPR kali ini ya, banyak pro dan kontra begitu ya. Entar juga bakal dibangun lagi ya, kok tenang dia, diembel-embel ide dan pembangunan ya. saat doi menjabat ya, tentu kita tahu bahwa apa yang selama ini dilakukan, kok setiap pemimpin ada ganti seperti ini, wah ini kacau begitu. Saya rasa kacau begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya ya mau tidak mau seolah-olah inilah solusi terbaik, ini solusi yang paling baik. Ya ini masyarakat Indonesia, tapi tahu begitu kan. Karakter Indonesia kan seperti itu begitu ya. Kalau sudah dibangun lalu kemudian ganti kepemimpinan yang baru, seolah-olah menjadi pahlawan di situ begitu kan. Diklaim lalu kemudian diperbaiki di situ, seolah-olah ini lebih efektif dan sebagainya begitu ya. Mungkin para buzzers di sana sudah nonton dan tertawa begitu ya. Ripuh hapus prestasi Anies meski ketololan yang dia dapetin ini. PJ suruh sekolah lagi ke Jepang biar paham manfaat trotoar. Jadi konsep Anies Baswedan saya rasa bagus, sangat luar biasa dibandingkan dengan apa yang dilakukan si Heru ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Dishub DKI akui penghapusan trotoar dan jalur sepeda di Pasar Santa malah bikin macet ya. Ini sudah diakui sendiri loh ya. Tetapi ini menarik begitu kan apa yang disampaikan oleh di Kompas ini begitu ya. Seperti ini saya bacakan terlebih dahulu ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kadishub DKI Jakarta Safrin Liputo yang mengakui salah perhitungan dalam melakukan rekayasa lalu lintas di Simpang Pasar Santa Jakarta Selatan. Ini sudah diakui begitu. Bayangkan begitu ya. Safrin mengatakan pihaknya semula mengubah jalur sepeda dan trotoar menjadi jalan ya beraspal agar kendaraan dari Jalan Kapten Tendan menuju Jalan Walter Menginsidi memiliki ruas yang cukup. Ada perhitungan bahwa pembukaan jalur baru penghilangkan pendestarian ya bisa membuat jalan lebih lancar sebab ada jalur khusus yang bisa digunakan kendaraan dari arah Tendean ketika mengarah ke Jalan Walter Menginsidi ya. Dan bahkan namun perhitungan dibuat oleh Dishub ya DKI Jakarta tampaknya tak mengubah hasil yang manis ya. Bahkan ya usai jalur sepeda dan trotoar disulap menjadi jalanan, kemacetan di Simpang Pasar Santa justru bertambah parah. Wow. Ini kacau begitu ya. Kacau luar biasa begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan itu luar biasa begitu ya. Dan bahkan ini disebutkan Safri pun mengaku adanya crossing ya di Jalan Walter Menginsidi ya membuat lajur yang baru ya saja bisa dibuka menjadi kurang efektif ya. Hal itu dibukakan dengan adanya penumpukan kendaraan beberapa titik di sepanjang hal tersebut yang mulai dari crossing di Jalan Cirancang ya, Jalan Ciragil hingga Jalan Gunarman. Bahkan crossing atau pertemuan dua jalur di Jalan Walter Menginsidi membuat kapasitas menjadi sangat terbatas. Akhirnya kita banyak kendaraan yang bisa ditampung meski ya ada pembukaan jalur baru. Bahkan oleh karena itu Pemprov DKI berencana membangun kembali jalur sepeda dan trotoar di persimpangan Pasar Santa ke Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ya, yang sebelumnya dihilangkan dan diganti jalan raya. Bahkan ya jalur sepeda dan trotoar ini rencana akan kembali dibuat di sekitar Pasar Santa atau tak jauh dari lokasi pertama. Saya kira masih banyak buang-buang duit ya, sana sini masih ganti sana sini harus dibongkar begitu kan ya, menghabiskan dana berapa begitu ya. Kalau kita melihat hitung-hitungan wah ini menggunakan APBN, menggunakan uang negara begitu kayak anggaran negara begitu. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Seheru ya menurut saya pribadi agak kacau begitu ya. Kenapa? Ketika ada masyarakat teriak, wow ini macet kok tidak didengarkan sama sekali begitu. Ya wallahu alam, tapi perlu diingat inilah demokrasi kita begitu. Setiap pemimpin pasti ya rubah begitu kan ya. Setiap pemimpin dirubah ya. Ya setidaknya setiap tahun kalau seperti ini terus wah ini agak kacau begitu ya. Sangat disayangkan ya buang-buang duit begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.